Live from Carlo Acutis Studio. Halo Sobat Obrasan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi nih di kesempatan Obrasan kali ini bersama aku, Rian, di usia 19 tahun dari OMK Wilayah 5, selaku pembawa acara di kesempatan Obrasan kali ini. Nah, makin kesini tentunya Obrasan tuh selalu membawa wawasan bagi Sobat Obrasan di rumah tentunya, supaya semangat-semangat Sobat Obrasan di rumah tetap terus berkobar, ya nggak sih? Setuju penonton bayaran? Setuju! Oke, mantap, aku suka nih semangat-semangatnya nih. Nah, Obrasan kali ini kita tentunya makin kesini temanya berbeda-beda dong. Tema kita kali ini yaitu toxic productivity, yang dimana toxic productivity itu ialah suatu keinginan dari seseorang yang tidak normal nih. Jadi membuat mereka tuh stuck dalam suatu aktivitas itu yang dilakukan sehari-hari tentunya. Nah, tema ini akan kita bahas tentunya dengan narasumber yang sangat spesial. Spesial karena apa? Karena dia udah jadi artis, guys. Konten kreator. Dia juga bisnisnya juga bukan main kesana kemari, terus traveling terus menerus, ya gitu. Nah, kita langsung kenalan aja ya sama narasumbernya. Halo Cemat. Yeay, tos dulu dong. Mantap nih. Kayak perkenalanmu lebay banget sih. Iya ya. Kayaknya kurang ya, kurang. Iya. Tapi emang bener, C. Konten-kontennya Cece itu termasuk yang teratas sekarang di Instagramku ini. Ya Jadi yang teratas. Tapi kadang tuh kalau misalnya kelewat, ya udah lah ya. Nah, boleh lah Cece kenalan dulu sama teman-teman Sobat Obrasan di rumah. Oke. Apa aja yang perlu aku kenalin, Yan? Kayaknya yang perlu dikenalin tuh nama, usia, wilayah, nomor telepon, ukuran sepatu, ukuran baju. Enggak usah ya? Ini mau Nggak usah ya? pendataan apa? Ngalah-ngalahin pendataan kelurahan lu. Siapa tahu Sobat Obrasan ada yang tertarik. Waduh, siapa nih ya? Kok Wow, oke. Terus kemudian aku jadi direkrut jadi partner bisnis gitu. Oh iya, itu bisa jadi, boleh. Siapa tahu dia mencari ya gitu ya. Yes. Kenalan Monggo, ya. oke. Nama aku Margaret. Aku nyebutnya apa nih? Bisa jadi Sobat yang nonton Obrasan. kan, Sobat Obrasan. Bisa nyebutnya. jadi ini teman-teman OMK atau Bapak Ibu juga ya. Iya, betul. Umat Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Panggil saja saya Margaret. Saya tadi ada usia juga ya. Iya, Satu ada usia pakai ya. iya. Usianya 30 tahun ini. Lalu kemudian wilayah 5. Mana Yeay, kita suaranya sama nih, wilayah 5? Wilayah 5 harus paling rame banget. pokoknya. Iya, harus. Kamu juga 5? Aku juga wilayah Kita 5, harus bangga Cik. dong jadi wilayah 5. Bangga Iya. banget. Lingkungan Santa Florentina. Iya, kalau lingkungan beda kayak ini kita goreng deh. Aduh, Pak Ketua Wilayah kayaknya kita perlu sering-sering ketemu sama Iya. lingkungan-lingkungan yang lain nih. Supaya kita lebih saling akrab. kenal dan lebih akrab tentunya. Iya, itu Lanjut. perkenalan singkat kali ya. Iya, oke. Nah, kalau menurut pandangan Cece tema kita ini sesuai nggak Cece buat anak-anak zaman sekarang mungkin itu menurut Cece gimana? Kalau misalnya kita ngambil tema ini, menurut pandangan Cece gimana? Waduh, ini ya cocok nggak cocok? Iya. Langsung tanya aja kali ya, Oh, iya, teman-teman ya. Sobat Obrasan. Di ruangan ini banyak orang muda. Relate nggak buat kalian toxic productivity? Relate. Dibayar berapa sih orang-orang ini? Karena mereka yang sibuk-sibuk kampus kerja ini kayaknya bosen sama pekerjaannya mereka atau gimana gitu ya. Enggak. Tapi kamu sendiri ini apa sih Kalau aku aktivitasmu sekarang kuliah. Kuliah. Aktifnya kuliah. Sekarang udah masuk ini nggak sih? Udah normal nggak sih masuknya? Udah mulai. Hari ini aku pulangnya sore. Cik. Oh, face to face Capek. onsite. Iya, benar. Oke. Gimana rasanya? Hari pertama dong. Kalau ditanya perasaannya pertama kali datang terjun langsung ketemu dosen-dosen, ketemu teman-teman tuh rasanya fun. Pertama ada enaknya ada enggaknya. Ketemunya Funnya tuh fun. bisa ketemu teman-teman Oke. yang awalnya cuma lihat dari Zoom, oh kita foto profilnya udah ada anak gitu. Akhirnya. Yang awalnya di foto kok gini kok
di aslinya kurang gitu. Iya. Ya di situ. Terus yang nggak enaknya tuh lebih ke arah kayak mungkin kalau aku pribadi susah ngatur waktunya deh, karena aku di kampus juga nggak cuma berkuliah aja, pelajaran aja, saya juga aktif di organisasi kayak BEM, terus lomba-lomba juga lagi proses-prosesnya gitu. Jadi Gila. bisa dibilang di kampus dari pagi sampai malam tuh ada aja. Dan malamnya masih nyambung lagi di Masih Algons, nyambung betul? lagi di Algons tentunya. Gila, Bener gila, banget. produktif banget anak muda satu ini. Betul banget tuh. Tapi Nah, kalau mumpung misalnya karena kamu orang produktif kan, Iya, jamu bahkan kamu sampai ngakui bahwa gila susah bagi waktunya. bener banget. Relate nggak buat kamu topik Makanya ini? aku dipilih waktu itu jadi pembawa di sini nih, sesuai banget sama aku, sama teman-teman aku yang lagi nonton, mungkin yang sering sharing soal dia kayak susah bagi waktunya, terus kayak mereka juga stres karena kan ada beberapa temanku yang ambis tuh, yang ambis tuh membuat mereka kayak stuck sama ini tuh. Sebenarnya mereka punya potensi yang lain, kayak misalnya mereka jago nari atau jago dance atau jago nyanyi, malah menerbelakangkan itu, bahkan kayak gitu. Bahkan aku waktu itu sempat nyaranin, kok kayak gitu sih, kayaknya lebih seimbang kalau misalnya dua-duanya kamu kembangkan kayak gitu. Iya, Kak, menurut aku. Ya nggak sih, Cik? iya, betul, setuju. Gitu. Karena to be honest, aku juga tahu istilah ini. Karena waktu Viani yang kontak aku duluan gitu sebelum Rian kontak gitu. Iya. Dan di situ aku baru tahu istilah ini dong. Beneran, gitu, beneran. Ternyata ada juga ya. Iya. Setelah toxic relationship, ternyata ada istilah lagi toxic productivity. Tapi kalau misalnya arti secara keseluruhan, secara umumnya sih udah tahu. Akhirnya kemarin aku cari tahu guys, aku belajar. Tapi thank you ya, justru dengan ini aku belajar gitu. Oke. Tapi di satu sisi sama, ada suka dan dukanya yang kamu Bener rasain banget, gitu ya. Di bener satu sisi aku juga jadi belajar cari tahu, tapi di satu sisi aku juga makin sedih loh. Maksudnya makin sedih nih. Kenapa ya semuanya dibuat toxic? Iya benar banget. Kamu ngerasa Udah gak sih ada yang namanya istilah-istilah? toxic dunia pertemanan, toxic Iya. relationship. Sekarang toxic productivity. Semua Ya dibuat Tuhan, buweng Keras. apa sampai kakean toxic ini kayak apa kan CP. Iya, kerasa gak sih? Istilah itu kerasa kan baru keluar belakangan ini gitu. Dan hampir semua akhirnya semua punya sisi toksiknya. Iya benar gitu. banget. Yang akan membuat kita kayak apa ya? Bisa dibilang nggak keluar dari zonanya kita lah, jadi kayak stuck sama zonanya kita yang nyaman itu, yang ambis itu bahkan kayak gitu. Nah, Karena aku juga aku ngerasain pribadi itu, juga kan? bisa dibilang aku punya gombolan yang anaknya ambis-ambis banget. Iya, Apa tau tadi istilah ambisius. Wah, ambis itu ambisius. Iya Oke, gitu. oke. Dan aku punya temen yang bisa dibilang tuh circle-nya tuh ambis-ambis banget. Jadi kayak misalnya mereka menuntut diri mereka sendiri kayak, oh mata kuliah ini harus nilainya segini supaya IPK-nya di atas 3,7. Nah itu. Gile gue banget guys. Circle gue. Kayak itu cocoknya sama Cici daripada sama aku circle-nya. Oke. Ya itu ya. Nah sekarang ini kita mau lebih intens lagi pembahasannya aja ya. Langsung ke, lebih hot, oke. Iya pertanyaannya tuh lebih menguras Challenging, juga, menguras menantang. tenaga, menguras pikiran juga gitu. Gila, abis gini ada konsumsi gak sih katanya nguras pikiran. Biasanya kalau aku gak ada logistik itu lagi gak jalan. Oh, gitu ya. Tapi kita pending dulu. Oke, ini yang pertama nih, Ce. Menurut Cece pernah nggak mengalami itu? Ngalamin Yang namanya toxic productivity. Oke. Walaupun dalam dunia kerja atau mungkin selama Cece kan juga gak cuma kerja, sering juga kayak memberi wawasan buat teman-teman. Waduh. Pernah nggak ngalamin itu? Kayak misalnya gara-gara banyak tawaran-tawaran gitu. Tawaran apa coba? Tawaran-tawaran itu jadi kayak bingung gimana gitu. Gimana Ce? Pernah nggak ngalamin kayak Pernah gitu? nggak ngalamin toxic productivity? Iya, Pertanyaan betul. gitu. Mungkin cek dulu gitu kali ya. Kalau buat kamu sendiri pernah ngalamin nggak? Cek itu masih gimana? Aku masih belum paham. Ngalamin toxic productivity itu kamu pernah ngalamin nggak? Kalau Rian sendiri? Kalau yang relate banget nih, baru-baru banget nih, toxic productivity pernah tak alami pas waktu aku UTS kemarin, UTS semester, UTS apa UTS? UTS semester 4, kenaikan semester 4 kan. Jadi yang dimana tuh aku tuh juga baru masuk organisasi, karena di kampus aku boleh masuk organisasi kalau misalnya udah semester 3. Oh, Nah itu aku I see. memutuskan buat aku join lah itu organisasi BEM itu, BEM fakultas. Nah ada tuntutannya juga, tuntutannya tuh yang dimana
IPK-nya harus di atas 3 waktu itu. Atas 3. Nah, aku waktu itu udah lumayan nyampe. Cuman gara-gara circle itu jadi aku tapi ya bagus juga nggak sih kalau misalnya kita juga ke bawah arusnya lebih giat belajar, lebih tekun. Betul. Cuman justru itu juga hal yang positif loh. Iya, karena waktu aku dulu kuliah juga ya ini dengan sengaja ya teman-teman. Bukan berarti kemudian aku tidak berteman dengan yang lain-lain enggak, tapi beneran untuk circle sehari-hari yang kayak ngerjain tugas praktikum terus kemudian ngerjain apapun lah ya tugas-tugas kampus. Aku pasti cepet-cepetannya itu kelompokannya sama orang-orang rajin. Oh gitu. Jadi kayak langsung sat nyari gitu ya. Betul. Siapa yang langsung kayak cari kriteria siapa nih yang cocok masuk kelompokku gitu. Iya. Loh, karena vibes mereka itu ini kan ngomongnya be the vibe pas banget ya. Karena vibes mereka itu mau enggak mau juga ngikut enggak sih? Iya benar Masuk banget. Sekarang loh kamu satu kelompok gitu ya, semuanya rajin-rajin, ambis semua gitu. Kan kamu jadi sungkan ya. Kalau kamu cuma di kelompok itu kok aku kurang gitu masuk ke kok aku enggak ngapa-ngapain, teman-temanku ngapa-ngapain gitu. Akhirnya mau enggak mau kita jadi terdorong. Positif enggak sih? Positif gitu. Oke. Apa yang kamu ngerasain waktu itu? Waktu itu kayak aku ngerasa juga aku lebih stuck sama keseharianku itu, kesibukanku itu yang dimana ya ada baiknya juga nilaiku jadi meningkat, terus habis itu aku juga bisa join BEM itu tadi. Jadi kayak bisa dibilang goalsnya juga tercapai. Tapi kayak aku juga gak bisa mengembangkan bakatku sendiri deh. Jadi waktu itu aku kan masuk kampusnya juga menekunkan yang namanya badmintonku sama padusku ini mau bisa lah tes vokal gitu. tes vokal gitu. Lah yang dimana dua ini badminton sama padusnya sampai aku saking seringnya aku berada di dunia yang namanya jadi akhirnya nggak punya waktu untuk kembangin area punya itu. waktu, malah kadang lupa. Serius kan? Karena udah saking fokusnya sama hal-hal itu. I see. Ternyata itu yang dibayangkan Rian ketika ngomongin toxic productivity gitu ya. Produktif di satu area, tapi kemudian area-area yang lain sebenarnya itu potensial. Jadi nggak punya waktu, nggak punya energi lebih untuk ngembangin itu, betul ya. Oke. Nah, kayaknya mungkin kita sepakati dulu gitu kali ya makna toxic productivity supaya kita juga sama-sama tepat gitu ya ketika membahas ini lebih lanjut. Betul. Searah gitu ya. Awalnya aku benar-benar ngebayangin sih waktu Viani kasih aku gitu ya temanya toxic productivity. Aku tuh mikir loh, piye yo carane productivity ku iso toxic ya. Maksudnya ini produktivitas itu kan selaras dengan yang namanya result ya, hasil gitu. Benar banget. Lo kan yo happy yo. Nah ya. Sekarang lo nek belajar ada resultnya, hasilnya bagus, lo ya seneng toh. Benar banget. Kerja ada kenaikan pangkat, result lo itu, result kan, ada prestasi, happy nggak sih? Happy banget. Nah terus malah gitu di label depannya toxic. Toxic itu gimana konsepnya ya? Iya itu aku jadi kayak kok bisa toxic ya? Tapi aku juga baru tahu kata-kata itu ya baru di era-era sekarang. Sebelum-sebelumnya belum ada yang kata-kata kayak gitu. Baru belakangan ini iya, kan betul. Dan ternyata setelah aku googling ternyata udah banyak banget artikel yang membahas itu. Iya. Oh my god, aku jadi kayak aku di mana ya hidup ini? Waktu aku nggak akan tahu kalau misalnya teman-temanku ngalami toxic productivity itu kalau misalnya Viani nggak searchingin aku artinya deh. Ternyata aku baru kayak, ya. Kok 11-12 sama yang dialami teman-temanku gitu. Berarti teman-temanku ngalami ini selama ini. Jadi kayak sempat kayak mereka stres gitu, kayak mikir kayak aduh gimana ya ini kalau misalnya nilai aku nggak nyampe, nilai aku gini kayak gitu. Iya. Nah justru itu yang justru nggak tahu, aku kok juga semakin kalau ngomongin ciri-ciri sebenarnya aku tuh menghindari banget loh. Biasanya kan kalau pertanyaan ngobrol gini tuh pasti dimulai dengan definisi kayak ini tadi ya. Bener banget, definisi. Kalau udah masuk definisi pasti nanti ditanyain gejala-gejala. Betul? Ketemu banget ya. Itu kok kayak dokter ya. Gejalanya apa, tanda-tandanya apa gitu ya. Itu ada di sini. Ada ya, bener ya. Ada ya. Nah kan pasti patternnya gitu, polanya gitu. Nanti kalau sudah aku cerita gitu ya, teman-teman tahu nggak sih tipe-tipe orang yang toxic produktif itu kayak gimana? Satu gitu ya, aku cerita gitu. Ini loh ciri-cirinya. Terus tiba-tiba teman-teman jadi mulai ngerasa gitu kan, kok aku yang ngerasain ya? Kok aku juga ngalami ya? Nah, terus ciri-ciri kedua mulai kayak gitu. itu nggak sih? Kayak apa namanya? Apa sih arti-arti zodiak biasanya gitu? Iya. Nah kan rasa-rasa gitu kan kayak. Baca-baca zodiak. Aku kok zodiakku Cancer kok bener? Kok Virgo? Loh, iya. Tapi
sih, Kamu juga gitu. Aku pernah kayak gitu. Terus kamu jadi ragu gitu sebenarnya aku apa gitu ya. Apa sih? Kayak gitu. Nanti kemudian gejala yang kedua aku sebutin terus teman-teman jadi makin terteguhkan. Iya. Ih, bener. Terus nanti ternyata Ditambah gejala lagi, yang ketiga ditambah lagi. Ditambah lagi. Fix ya. Aku fix. Ya. Aku toxic productivity. Nah, itu sebenarnya aku hindari ya. Okay. Apa ya? Karena kalau semakin sering kita itu ngomongin tentang toxic, akhirnya yang di otak kita ketinggalannya apa? Yang ninggal di situ. Jadi kayak lebih ke arah kayak apa namanya? Mikirnya kayak dia nggak mau ngelangkah sih, lebih tepatnya. I see. Kita main sedikit ya. Aku boleh ya. Boleh banget. Kamu tahu permainan tikus? Kok aku baru dengar ya? Oh, baru dengar ya. Mainku kurang jauh ya. Oh iya. Kamu coba, Yan. Bisa ngomong tikus kan? Tikus bisa, gitu. Tikus gitu. Oke. Ulangin 10 kali, Yan. Tikus sampai 10 kali. Secepat mungkin. Pakai jari ya, Ya, boleh. 10 kali pokoknya. Udah. Tikus. Kucing takut sama? Tikus. Masa? Kucing kok takut sama tikus? Takut sama air deh. Iya, betul. Oh, I see. Paham maksudku? Paham. Jadi kalau misalnya kayak kita mengulang-ulangi atau sering mendengar, Yes. dia kayak lebih ke arah kayak langsung ke otak itu kayak termemori nggak sih, Ci? Langsung keinget, oh iya ini gitu. Iya. Paham ya. Jadi makanya kenapa malam hari ini mungkin kita jangan terlalu banyak menyebut kata gitu ya, toxic productivity. Karena itu bakal nanti malah itu yang nempel di kepalanya teman-teman gitu. Sekali ngerasa mulai ngerasa ciri-ciri gejala itu, kemudian teman-teman dengan mendiagnosa sendiri gitu. Iya. Dan itu kejadian loh. Contohnya aja COVID. Siapa yang ngalamin? Kamu udah sempat positif nggak sih? Belum. Aku bukan salah satu sarjana COVID. Oh, belum ya? Kita memang belum bisa sarjana di situ. Ada loh, teman aku kemarin tuh kan kita kumpul-kumpul cerita. Terus dia bilang, "Ya nih, aku habis lulus dari COVID." Nah, aku kan tanya gitu kan, S1 apa S2? Lulus COVID nih, kayak mereka bangga gitu ya. Sumpah. Banyak juga kayak yang bilang karena itu perjuangan keras ya, gitu. Itu perjuangan keras. Iya, benar banget. Gila, itu cari obatnya itu susah. Iya, jadi mungkin bisa lolos dari itu satu mukjizat loh, sebuah kesyukuran loh mungkin buat mereka. Iya. Nah, karena aku tanya dong gitu ya, S1 apa S2? S2 itu kan berarti artinya bisa yang jadi itu kena yang kedua kali gitu. Dia bilang, ya nih aku udah S2 gitu. Kemarin kayaknya Februari aku positif juga gitu. Kan aku ya tanya kayaknya. Nah, itu kata-kata kayaknya tuh. Aku tanya abis gitu. Emang city value kamu berapa sih? City value itu kalau kita ngetes PCR itu kan ya. Dan itu kan untuk ngetahuin jumlah virus dalam tubuh kita gitu. Oh gitu. Okay. Dia terus bilang gini, nggak ngetes sih. Cuman aku ngerasa di tenggorokan aku itu kayak nggak nyaman gitu. Dan itu kan salah satu gejala kalau kena COVID yang Omicron, betul? Iya benar. Nggak sesek, nggak ada apa, tapi pokoknya kayak di tenggorokan nggak enak gitu. Baru ngerasa yang itu doang ya, Ci? Baru ngerasa itu doang. Terus aku cuma dalam hati, man, please, come on. Paham gak sih? Dia bilang, kamu habis minum es teh apa gitu. Jangan-jangan kemarin kamu habis makan mie level 10. Iya bener aja kan. Maksudnya aku jadi gemes gitu loh. Zaman sekarang itu gampang banget ketika kita punya satu gejala tertentu, kita tuh cari di internet dan kemudian kalau ada kesamaan, dan kita langsung mengeneralisasi gitu loh. Ya ternyata aku sakit ini dan sakit itu. Benar. Padahal mari kita akui teman-teman gitu ya, sobat obrasan, bahwa kita, ya saya dan Rian lah at least ya, kita juga nggak punya background sebagai di kedokteran kan. Iya. Gitu. Wawasan kita juga belum terlalu luas yang dokter-dokter di luar sana. Tapi bagaimana satu gejala atau kriteria itu kemudian bisa memutuskan, mengambil kesimpulan bahwa aku positif gitu. Nah ini sama halnya, makanya aku menghindari banget kalau sebenarnya nanti kalau teman-teman baca di internet itu banyak banget sih sebenarnya artikel-artikel yang udah bahas itu ya. Iya benar. Ada yang tanda-tandanya stres kayak tadi itu ya, susah tidur. Kalau bangun tidur itu ngerasanya itu nggak fresh, tapi ngerasanya masih berat, ngantuk gitu. Itu banyak faktor. Dan ada juga cek kalau misalnya ciri-cirinya juga sebelum dan sesudah dia bangun itu masih kepikiran itu apa namanya tentang kerjaan tujuannya kita, kerjaan yang mereka alami kayak gitu juga salah satunya juga sih. I see. Nah itu kan banyak faktor ya. Kalau misal ngomongin tidurnya apa tadi, bangun tidur ngerasa nggak fresh gitu ya, masih ngantuk, masih apa, itu kan banyak banget faktornya bisa jadi. Benar.
Lah ya salahmu tidurnya jam 3 gitu ya, gara-gara Netflixan atau apa. Ngeril sampai jam segitu. Iya pantas kamu bangun pagi ya masih ngerasa nggak enak badanmu. Atau mungkin justru karena ternyata pola makan kita itu berpengaruh. Iya ada juga ya. Ya toh, pola makan itu berpengaruh pada pola tidur kita ternyata. Dan banyak halnya. Kamu kurang olahraga itu ternyata juga ngefek loh untuk kualitas tidur kita. Jadi nggak bisa cuman satu faktor karena kita bangun pagi itu berat, nggak fresh, kemudian kita langsung menyimpulkan kita kena toxic productivity. Iya, benar gitu. Banget tuh. Oke, penjelasannya sangat rinci dan sangat rinci, tapi tidak menjawab pertanyaan ya sebenarnya. Mengasihkan deh, pokoknya asik ger jos gitu. Jos. Tapi mungkin satu Yan, walaupun supaya teman-teman juga kemudian tidak merasa, loh terus toxic productivity itu apa gitu ya. Benar. Tapi mungkin gini, kalau yang kemarin aku baca dari beberapa artikel, akhirnya aku mencoba mencari titiknya lah ya, titik temu dari banyak artikel itu. Yang bisa dipahami sama sobat obrasan juga ya. Betul. Jadi ini bukan sekedar cuman gejala yang bisa dirasakan oleh fisik atau dilihat oleh fisik, tapi lebih kepada mungkin ini ya, mereka tuh sama-sama mencermati hal ini Yan. Kalau kamu tadi bilang mereka kebanyakan kepikiran. Iya benar. Betul ya. Kepikiran, walaupun mereka sudah punya result, hasilnya bagus, tapi mereka tuh masih kepikiran. Iya. Gitu. Nah, itu salah satunya juga yang seringkali disebutkan dalam artikel, ada rasa yang tidak puas. Nah, aku mau ngomong. Dan selalu merasa bersalah. Oh iya. Kayaknya kok mestinya aku bisa ngasih lebih dari itu gitu ya. Nah, kadang juga suka menyalahkan keadaan juga gara-gara gagal itu. Tahu gitu, mestinya Rian kan gini ya, tahu gitu kan kita bisa begini gitu ya. Nah, itu kan rada susah ya. Ya. Ya itu sih, itu yang seringkali yang aku temuin dari beberapa artikel itu adanya rasa kurang nggak puas. Tapi sebenarnya kalau ngomongin rasa nggak puas, itu kemungkinan bisa masih 2 loh Yan. Kemungkinan masih bisa 2. Yang pertama, bener nggak puas karena mungkin dia punya goalsnya masih jauh. Make sense nggak? Kalau misal katakanlah aku kepingin nih memang, beneran ini dulu aku waktu kuliah ya. Dreamsnya ini banget ya. Ambis banget ya. Ambis banget gitu. Aku kepingin jadi mahasiswa berprestasi dong. Cum laude berarti? Cum laude. Oke. Pokoknya IP tertinggi dari satu angkatan gitu kan. Itu goals aku gitu. Oke ya. Sama dong, sekali keluar satu mata kuliah waktu itu filsafat dong. Keluarnya C dong. Wah, gue langsung kayak masih gitu ya? Gak mungkin, ini kalau C gak mungkin bisa cum laude gitu. Dan aku ngulang dong. Oh iya? Dan aku ngulang gitu. Tapi C itu udah termasuk lulus sih? C itu sebenarnya nggak masalah juga, tapi kan kalau C itu kan poinnya jauh banget ya, at least B lah, at least B. Wah itu ambigu sendiri ya kayaknya, minim harus B, nggak boleh sampai C gitu. Nah bisa jadi kemungkinannya ada rasa guilty itu karena aku punya goals yang besar, tapi aku belum sampai di situ. Bisa jadi dong aku merasa bersalah, apalagi ya yang bisa aku lakuin gitu kan? Atau nggak mungkin belum merasakan itu, tapi sebenarnya sudah nyampe nih, cuman belum merasakan yang kayak puas itu loh, belum ada. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Itu kemungkinan yang kedua. Dia udah mencapai itu, tapi dia tidak melihat itu. Iya. Kerasanya itu kurang terus kayak gitu. Padahal proses yang dilalui juga banyak nggak sih itu yang betul. Nah, itu 2 kemungkinan Yan. Kayak gitu. Oke. Kayaknya sharingnya makin gas ger ya. Yeah. Gimana? Cukup intens? Ini intens banget, kalah deep talk di Oke, lanjut ya Teh. Karena waktunya tinggal 2 menit. Aku berasa di interview loh ini. Kita nggak jadi ngobrol santai. Kita harus enjoy. Oh iya, tetap harus enjoy. Apa matas lagi biar lu. Oh iya, silakan. Kayaknya penonton ini sudah sunyi-sunyi banget, suaranya mana ini? Kita test drive dulu Teh. Betul. Oke, ini selanjutnya. Kira-kira Teh, teman-teman sobat obrasan mungkin atau mungkin teman-teman di luar sana sadar nggak sih kalau misalnya mereka tuh lagi terkena toxic productivity? Waduh, sadar nggak sadar yang punya pikiran situ ya? Ini yang berperayaan sama. Aduh, betul nggak sih? Dibilang sadar nggak sadar itu kan tergantung kitanya ya. Tinggal cek aja sih teman-teman. Itu tadi kalau tadi salah satu indikator yang aku bilang adalah feeling guilty itu normal. Ya, normal loh itu. Kita manusia kok gitu. Kita punya cita-cita, kalau belum kesampaian gimana rasanya? Ya ada nelongsonya dan itu wajar. Dan kita memang diciptakan, didesain seperti itu supaya itu jadi motor, betul ya? Harusnya itu jadi motor loh. Loh bayangin kalau kamu punya goals, kepingin punya IP cum laude, and then kamu nggak nyampe ke situ, terus kamu ngerasa, iya nggak apa-apa juga.
Itu aneh sih. Ya aneh kan? Aneh kan? Artinya gini, kalau kamu ya udah gitu aja nggak apa-apa. Ya selamanya manusia ya cuman gitu-gitu doang. Tapi justru kenapa diciptakan kita itu punya satu awareness, satu kesadaran bahwa iya kok aku belum bisa ya ke sana ya. Justru itu kan jadi bahan bakar untuk kita bertanya. Terus apa yang bisa aku usahain lagi ya supaya aku bisa kayak kesana. Introspeksi atau refleksi diri lah ya. Betul kan ya. Bener banget. Bukan kemudian menyalahkan diri sendiri. Nah itu loh perbedaannya ya. Kita nggak terjebak pada menyalahkan diri sendiri, tapi justru kita mau mengapresiasi apa yang sudah aku lakukan kemarin dan apa yang perlu aku tambah. Masuk akal nggak? Sekarang tuh tapi apalagi anak-anak zaman sekarang tuh jarang banget tuh deh ngelakuin kayak gitu. Jarang banget. Aduh. Malah aku juga salah satunya. Kamu juga salah satunya. Iya. Sempat juga waktu itu aku kalian sharing ya, Cik. Sempat juga waktu itu. Jadi aku kan menargetkan aku kayak misalnya next semester nih. Paling enggak IPK aku tuh yang awalnya misalnya nih semester 1 waktu itu 3, berapa gitu misalnya. Paling enggak naik lagi, naik 1 level lagi atau 2 level lagi lah. Nah satu momen tuh nurun, tidak gini. Ya ampun apa yang salah ya mas. Udah aku udah ngerjain tugas, sudah kayak aktif di Zoom, kayak gitu udah apa bisa dibilang kayak OS tuh kayak mikir pagi siang malam. Tapi itu terjadi kapan sih? Semester 3 kemarin. Semester 3 kemarin. Semester 3 naik ke semester 4. Semester 3 naik ke semester 4. Sekarang kamu ngejalanin semester 4 ke 5. Setelah kamu ngalamin kejadian itu, kamu makin giat belajar, mengusahakan itu, atau kamu makin terpuruk meratapi itu? Enggak dong, aku lebih ke arah kayak lebih berusaha lagi. Karena aku kan gara-gara aku tahu itu nggak baik, nggak tercapai juga goalsku. Jadi aku tertantang lah istilahnya, kayak misalnya, berarti aku harus gini. Paling nggak aku merubah teknik belajarku mungkin yang salah, atau mungkin pembagian waktuku secara teknis perkuliahan kok ada yang salah, kayak gitu sih deh. Dan itu good banget. Good itu teman-teman. Itu yang kita sebut kalau aku di tempat aku ya sering bilang bagaimana change crisis into opportunities. Cantik nggak? Aku nggak ngerti artinya. Ya ampun, merubah kondisi krisis. Krisis banget kan itu. Bener, aku pengen punya IP segitu tapi aku nggak kesampaian gitu kan. Kepikiran terus deh. Kepikiran kan gitu. Awal kok bisa gitu, kok bisa sampai kayak nggak fokus malah perkuliahan. Nah, bagaimana dari kondisi krisis kamu menggunakan kesempatan itu untuk jadi daya dorongmu untuk apalagi yang bisa aku lakuin, betul? Oh iya benar banget. Dan kamu berhasil move on dari situ. Move on. Ya, nah itu titik baliknya. Okay. Apapun kondisi krisis yang kita alamin teman-teman, selama kita bisa menemukan titik balik itu, merubah krisis itu ke opportunities, udahlah, tenang aja. Nggak ada yang namanya hidup itu toxic. Enjoy aja. Semuanya pasti menyenangkan. Pasti ngalir terus lah ya. Betul. Gitu. Jadi lebih ke arah kayak yang pertama mungkin kayak kalau misalnya lagi berada di yang namanya gagal, lebih baik kayak introspeksi diri, terus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu gitu aja ya. Jadi biasakan pertanyaan Yan. Oh gitu. Mungkin itu yang seringkali nggak terjadi untuk kita. Pertanyaan teman-teman. Aku nggak tahu ya. Ini yang aku amatin aja sih, walaupun aku belum mencari penelitiannya lebih dalam. Kalau Rian tadi tanya, kenapa sih makin kesini itu banyak sekali fenomena terjadi seperti itu ya teman-teman, gampang hanyut, gampang yaitu tadi meratap, kemudian nggak bisa move on gitu. Karena kita nggak terbiasa bertanya. Oke. Kapan terakhir kali kamu bertanya? Bertanya soal apa nih? Apapun, tentang apapun di dunia ini. Jarang. Masa kecil padahal kita itu sering kali tanya, betul? Sampai orang tua itu kadang gemes. Udahlah, capek jawabin kamu. Kakek takut. Nah ini buat parents muda ya. Justru ketika anak Anda mulai mengkritisi banyak hal, jangan dibunuh rasa curiosity atau rasa keingintahuan itu. Karena aku merasa ke belakang ini aku melihat itu sebenarnya satu hal yang sebenarnya manusia punya ya, rasa ingin tahu, bagaimana dia suka mempertanyakan banyak hal, dan sebenarnya itu cara dia untuk tadi loh, bagaimana change crisis into opportunities. Bisa jadi kita nggak terbiasa bertanya aja. Nah, lebih ke arah kayak menyalahkan bahkan. Betul. Menyalahkan itu kan pernyataan ya. Benar. Kenapa itu juga pertanyaan ya, tapi kenapa kok aku begini gitu ya. Nah, pertanyaan itu yang diganti. Kalau pertanyaan ini selama ini kok aku nggak bisa ya ke sana. Diganti teman-teman. Bagaimana ya aku bisa ke sana? Loh, make sense nggak? Make sense banget. Kalau pertanyaannya kenapa kok aku nggak kesana, nggak tahu bedanya apa. Kalau kamu sendiri ngerasainnya gimana? Kalau misalnya aku bisa, yang aku cerna sekarang kalau misalnya kenapa lebih ke arah kayak bisa dibilang itu membuat aku stuck di situ. Kalau bagaimana itu aku lebih ke arah mikir
strategi caranya kayak gitu, dari kata-kata bagaimana itu. Masuk akal ya. Kalau kamu tanya kenapa kok aku nggak bisa capai IP itu, akhirnya kamu cari pembenaran, cari kambing hitam kan? Apa ya salahku apa? Bukan kalau nggak mencari ketemu strateginya. Kalau nggak ketemu malah cari salah di lingkungannya tadi, circumstance ininya, sekelilingnya. Nah, pertanyaan itu teman-teman, membiasakan pertanyaan ketika teman-teman ngerasa krisis stuck tadi itu, tanyaannya adalah apa lagi yang bisa aku lakuin ya? Bagaimana ya caranya aku bisa ke sana? Jadi mungkin kata-kata dan pola pikirnya diubah sedikit lebih baik gitu. Bakal membuat sobat-sobat Obrasan di rumah lebih maju ke depan dan lebih was-was gitu, lebih gitu. Oke. Pembahasan kita udah banyak banget gitu ya. Karena timekeeper kita sudah memberi kode. Jadi kita gitu banget kamu. Iya. Kita mau ini karena tadi sudah cukup berbobot, jadi kita cari sesuatu yang lebih ringan. Refreshing. Kita ada yang namanya games nih, Cik. Oke. Kita main apa? Nah, games ini namanya tebak gaya. Tebak gaya. Ya. Oke. Sebenarnya ini gamesnya tebak ekspresi, cuman berhubung kita bermasker, masker nih, karena kita mematuhi banget protokol kesehatan, jadi kita ubah dari yang namanya tebak ekspresi menjadi tebak gaya. Jadi itu bakal dibagi beberapa kelompok. Nanti kita akan panggil relawan-relawan kita ini yang berbelas kasih, berbaik hati gitu ya. Iya. Jadi gamesnya itu nanti aku bakal ngasih beberapa kata, tinggal nanti satu tim itu bakal gantian mengekspresikannya, yang partner lainnya bakal menebak ekspresi apa yang dimaksud itu. Kayak gitu. Oke, paham Cici? Mari kita mainkan aja. Nah, buat teman-teman sahabat Obrasan di rumah, sebentar lagi kita akan main, tetap stay tune terus ya teman-teman. Ditunggu dan jangan kemana-mana. Bye, kita ketemu lagi nanti. Halo Sobat Obrasan, nah ketemu lagi nih sama kita. Gimana Cemar, kabarnya nih, masih semangat? Masih. Kita bakal main-main nih guys. Main-main seru-seruan bareng yang namanya tebak gaya. Nah, karena kita ini cuma berdua kayaknya kurang ya Cek ya. Iyalah, karena dia aku bilangnya kelompok online ini kok kita cuma berdua. Lah iya, gak seru. Perlu relawan-relawan kita yang cantik-cantik dan manis-manis ini, oke? Aku langsung panggil aja masuk dalam. Teman-teman relawan, ayo masuk yuk. Yeay, tepuk tangan dulu buat teman-teman relawan. Ini relawannya bukan relawan bencana alam, tapi lebih ke arah relawan games. Karena kita kekurangan orang, jadi kita pakai mereka ini.
Mungkin kita kenalan dulu aja kali ya, Dea. Siapa aja ini yang menjadi teman-teman partner games kalian ini? Dimulai dari yang paling kiri, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Viani dari wilayah 5, usianya 19 tahun. Oke, halo Viani. Halo, Viani. Oke. Biar seru. Kasih tepuk tangan dulu, Nah, oke, selanjutnya. Oke, halo semuanya, nama aku Kinan, aku dari wilayah 3, umurku 18 tahun. Halo Kinan. Halo. Ini suka nih. Lanjut. Halo semuanya, nama saya Stefani Santia dari wilayah 5 dan usia saya 15 tahun. 15 tahun. Ini yang Kan paling lihat muda penduduk dari wilayah 5 partner. banyak. Iya. Wilayah 5 paling ger. So, teman-teman di rumah yang wilayah 5 yuk bangga sama kita ini. Wilayah 3 ya guys ya. Oh ya, wilayah 3 ya ampun. Jangan membuat kerusuhan sama wilayah lain. Karena kita udah kenalan sama relawan-relawan kita, relawan games. Kita langsung mulai aja ya. Kita akan bagi 2 kelompok. Kelompok pertama ada C. Margaret sama V. Mau Home Mbak, monggo. Nggak usah aku sama siapa. Jadi sudah tak setting deh. Dari setting. Hidup kita settingan semua. Ya. Jangan diumbar-umbar. Oke. Kelompok pertama ada C. Margaret sama Viani. Kelompok Oke. 2 ada Kinan sama Stefani. Ya ampun, manis banget. Aku lupa. Oke, jadi teman-teman udah tahu kan rulesnya apa? Aku jelasin lagi. Gak usah lah ya. Perlu. Oke. Karena suruhan teman-teman relawan. Jadi kita jelaskan lagi. Jadi rulesnya ini teman-teman, aku bakal ngasih beberapa clue kata yang dimana kata itu sebuah ekspresi, tapi mereka harus memperagakan ekspresi itu dan partner lainnya akan menebak. Itu sistemnya satu kelompok bakal gantian, Oke. gantian. Nah, setiap kelompok akan diberi waktu 1 menit dan tiap orang bakal diberi 5 kata dan itu cepet-cepetan gitu. Sebanyak-banyaknya lah 5 kata itu. Oke. Kan pasti menit waktunya berkurang tuh. Siap. Nah, jadi sistemnya cepet-cepetan seperti itu. Oke, mungkin kita mulai dari kelompok pertama dulu yaitu Cemar sama Viani. Teman-teman tim yang lain silakan menunggu dulu di sebelah. Di Ya. ruang tunggu. Di ruang tunggu, oke. Doakan aku ya. Itu ruang tunggunya no smoking area, jadi hati-hati. Oke, kita langsung mulai ya. Iya. Mungkin posisinya gini tuh. Nah, gitu. Itu sebelah sini. Ya ribet banget. Oke, ini si peraga pertamanya Cemar Garet dulu berarti ya. Karena Cece sebelahku. Jadi ini katanya C. Yang pertama ini. Lihat enggak? Oke. 1 menit dimulai dari sekarang. Lemes, Besti. Lemes Besti. Nyuci. Lemes Besti. Keringetan. Apa itu? Oh, pegelinu. Pas ya. Oke, lanjut. Ini kata keduanya Cemar. Gampang banget nih. Harusnya kalau kayak gini nih tahu nih. Aku tahu ini. Marah. Oke, 1 poin. Nah, selanjutnya. Selanjutnya. Ini C. Berpikir. Kurang tepat sedikit lagi tuh, hampir Panik. menuju. Cemas. Oke, wow, keren banget nih. Kelompoknya keren banget nih. Mungkin tangannya yang diubah deh. Merenungkan nasib. Ini yang kita bahas tadi. Bingung, pusing. Apa itu? Geleng. Oh, waktunya habis. Wow. Untuk tim pertama di ronde pertama mendapatkan 2 poin. Oke. Selanjutnya kita ubah, geser. Viani yang ke sini, Cemar yang ke sana. Oke? Kita coba lagi. Ini katanya. Oke, iya bener sih. Kita udah setting sama IT-nya juga. Oke. 5 menit dimulai dari sekarang. Sesak nafas. Oke. Lelah. Waktunya pusing, 50 detik guys, lesu. ternyata guys. Next. Susah ya. Ya, MC-nya bingung, kertasnya banyak.
Ini gampang sih harusnya, Vi. Ayo. Bisa. Gampang sih ini. Panik tadi. Oh, sekali. Langsung sat gitu loh cewek ini. Sekali lagi. Nih, kata ketiga nih. Harusnya gampang. Ya. Ngantuk, lesu, lemah, letih. Asam lambung naik, asam urat naik. Piye. Bingung. Ayo. Peraganya. Berat. 2, 1, oke, waktunya habis. Sakit banyak, bisa pegang perut gini seret, saya pegang kepala gitu. Tadi Viani sakitnya Viani gini, lebih ke arah patah tulang. Oke, jadi Viani mendapatkan 1 kata tadi ya, berhasil mendapat 1 kata. Berarti total untuk poin pertama 3 poin. Tepuk tangan buat poin pertama. Semangatnya suka banget. Ini karena kita wilayah 5 semua ya. Jadi semangatnya. Iya. Maaf. Oke, kita bergeser dulu ke tim selanjutnya. Teman-teman boleh menunggu di ruang tunggu. No smoking area teman-teman ya. Semangat dulu. Masih semangat nggak nih? Semangat nggak nih? Semangat dong. Kita tes drive dulu. Namanya siapa? Mas Stefani, oke. Ya apa ini lupa ya. Udah dua. Udah berumur. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Ini udah tahu kan rulesnya. Sudah. Ada yang memperagakan, ada yang menebak. Waktunya 1 menit. Oke, yang pertama karena Stefanian di sebelahku. Jadi kita bakal menebak dari Stefani. Jadi kamu memperagakan yang... Tunggu, aku bingung guys. Nih. Gimana sih MC gimana Ya. ini? Oh ini nih. Yang ini. Oke. 1 menit Jangan tegang. 50 detik dimulai dari sekarang. Takut. Iya, teman-teman yang lain boleh mengganggu, boleh mengecoh. Apa ya? Apa itu? Terkejut. Sesak napas. Oh terkejut. Oh bener ya. Oke. Aku mau mengecoh. Kok sudah bener aja. Ini bagus nih. Oke. Selanjutnya yang ini. Ya. Oke. Lanjut. Ini waktunya terus berjalan ya guys. Apa ya ini ya? Mabuk. Iya, mabuk. Mabuk darat, mabuk angin, mabuk udara. Apa ini? Pusing. Apa ini? Pusing. Oke, pusing. Oke. Kayaknya nih kelompoknya keren banget deh. Kelompok tadi cupu banget ya guys. Biasa kan kita kolaborasi wilayah 3 dan wilayah 5. Ya. Tahu nggak? Ya waktunya habis teman-teman. Ya. Kasihan banget ya. Kamu dari wilayah berapa? Oh nggak usah dibahas. Ya, oke. Wilayah 3 loh. Gimana ini loh? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi gantian Stefani yang menebak, Kinan yang memperagakan. Oke. Katanya ini Kinan. Nih. Oke. 50 detik dimulai dari sekarang. Sumpah susah. Ayo. Gunakan instingmu Kinan. Gunakan imajinasimu. Ayo, diperagakan. Waktu terus berjalan teman-teman. Ayo. Oh, apa itu? Nggak kuat gitu. Tebak aja. Oh pas. Oh, ini gimana temannya nyuruh pas loh, heran lah. Ini. Mana tadi? Ini. Oke, ini. Nah itu. Apa itu? Mau. Sedikit lagi, hampir mendekati. Marah. Gemas. Kesal. Oke, benar. Poin pertama ya dari Kinan. Ini nih. Nah ini. Ayo. Mikir terus. Gerakannya apa? Mikir terus. Ayo. Susah banget guys. 10, 9, 8, 7, 6. Oke, waktunya habis. Kayaknya tadi aku salah di membanggakan kelompok ini guys. Ternyata cupu nggak bercanda. Sakit hati Kamu loh lebih, nanti. semangatmu lebih gerak, aku suka. Gitu ya. Semangat dulu. Tapi
Nggak usah lah ya. Kayaknya nggak usah, perlu nggak deh. usah. Setuju nggak guys? Waktunya nggak cukup ya? Cukup kan? Waktunya nggak cukup. Oke, tadi poin dari tim kedua ini berapa Mbak? Oh 2 Iya. poin. Kurang banget ya. Aku kira tadi Tapi sudah nggak apa-apa. lebih loh. Tapi nggak apa-apa. Kita panggil dulu tim yang tadi. Tarik dulu tim pertama. Jadi karena aku melihat kelompok ini kurang banget ya. Jadi aku bakal adain yang namanya babak super mega bonus. Super mega bonus. Jadi bakal Jadi dilipat kita bisa gandakan. menang ya? Bisa. Dapat dilipat gandakan. Nah, dapat 2 poin. Sekali nebak bakal dapat 2 poin. Tapi yang memperagakan saya. Yang memperagakan saya. Jadi teman-teman bakal menebak apa yang saya gerakkan di sini teman-teman. Jadi kalian gunakan insting kalian karena aku juga mikir gerakannya itu. Oke, kata-katanya. Ini waktu buat nebak yang apa aku peragakan 2 menit. Jadi sisanya cepet-cepetan. Oh, cepat. Kalian berempat bakal saut-sautan. Ayo gitu, oke? Siap. Untuk kata-katanya, wah aku ya, ini buat aku. Ini ya, oke. Taruh sini dulu. Santai. Ya, kok bener? Santai, bener banget nih poin pertama. Poin pertama buat kelompoknya 1. Dianti. Kamu udah ditebak ya. Tuhan. Kayaknya aku kurang ya. Kayaknya aku kurang. Ayo dong, kelompok aku mendukung kelompok ini loh masalahnya. Gimana ini? Enggak tahu. Supporter kalian banyak di luar sana yang sedang menonton. Ya oke, kita coba ini. Ini kata terakhir. Iya, kata terakhir nih. Oh, 2. 2 saja, iya. Katanya tim tambahin lagi, jadi kita bakal tambahin lagi. Tapi tetap 1 kata 2 poin ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Aduh, ini gampang banget sih. Cepet-cepetan ya. Sedih. Iya. Kok nggak jawab? Kok nggak jawab? Ya Tuhan. Kucek mata. Kok nggak jawab? Kok nggak? Malu tapi enggak keluarin mata. Iya. Iya bener. Kan ini kan Kita kelilipan. oh ya gitu ya. Masih banyak iya. Oh gitu ya. Sedih itu kan. Heeh. Oh enggak. Oh gitu ya. Aku gini tuh. Cuman ngecek mata. Aku gini tuh. Habis kelilipan. Enggak, itu salah. Aku gini tuh benerin skrup. Nah, kan bisa jadi. Oke, lanjut ya. Berarti tim ini sama ini poinnya nih. Enggak, ini 5 poin, ini 4 poin. Ada. Oke, lanjut ya. Ini pada selanjutnya nih. Malu. Takut Malu. Tapi barengan gimana dong? Wah, ya apa sweet aja. Sweet aja deh. Kata baru. Oh, kata baru. Oke, kita tunda aja ya. Oh, cari yang angel. Kita ngikuti ID-nya, guys. Kalau misalnya ID-nya. ID-nya itu kita ya itu. Oke, lanjut ya. Lanjut kata selanjutnya. Oke, kata ini. Ini agak susah nih. Aku lipat gandakan menjadi 3. Ya, oke. 3 poinnya. Cemar agak ke sini. Ya. Kepotong ya. Kepotong. Jadi gimmicknya tidak kelihatan. Gimmicknya. Kayaknya minggir-minggir. Gimiknya Oke. main. Kita langsung mulai ya. Kalian harus menebak aku. Oke. Cool, keren, percaya diri. Lah apa toh, Mas? Ngaca. Rapi. Ngaca. Keren. Fashionable. Gak puas. Pedaan. Suatu apa ya? Ini berhubungan sama topik yang kita bahas. Ya, bagus. Ya, sayang sekali kesempatan yang harusnya didapatkan oleh kelompok 2 untuk meraih kejuaraan tidak bisa diraih. Kita nggak jadi comeback. Kasian banget ya. Kayaknya teknik kalian kurang, strategi kalian kurang. Kalian dari wilayah mana? Enggak usah. Jangan bahas wilayah di sini. Jangan, enggak baik. Gak usah. Enggak baik. Jangan. Langsung dihujat. Orang-orang udah 3. Anak iki anaknya sopo iki. Gitu. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman relawan udah memeriahkan games kali ini. Hadiahnya apa ya? Boleh tahu MC? Ini games yang nggak ada hadiahnya Oh, ini tuh sayang dia. sekali.
Sayang sekali. Hadiahnya cuman congkak lah, jiwa congkak kalian akan Pokoknya kita diuji. gimana? Oh gitu, oh gitu, kurang sih. Oke, kita harus beri tepuk tangan dulu buat teman-teman relawan. Terima kasih, sampai ketemu lagi teman-teman. Enggak, maksudnya buat mereka. Kita akan ketemu lagi. Kita ketemu di smoking. Iya. Oke, teman-teman silakan kembali menuju tempat ruang tunggu. Oke, gimana nih Ci? Udah seru-seruan? Udah have fun? Makan berarti. Salah. Bentar. Jadi sekarang kita mau ngapain lagi, Yan? Jamarnya pengen nih makan. Aku juga pengen. Iya, yuk. Ngopi. Aku juga pengen. Nah, kita nanti bakal bahas-bahas lagi. Kita udah seru-seruan, udah have fun bareng, udah nge-games, bisa dibilang refreshing sejenak lah. Ini kita bakal deep talk lagi, seru-seruan lagi, membahas topik yang kita bahas ini. Temanya kita apa tadi, DJ? Toxic productivity. Jadi Iya, teman betul. lupa ya. Lupa ya. Enggak dibaca dong. Siap. Oke. Buat teman-teman sobat Abasan di rumah jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi membahas tema yang kita bahas ini. Sampai ketemu lagi. Ciao. Ciao.
Ya, kita tos dulu, Cek. Tos kebanggaan kita nih. Wilayah berapa? Enggak saya. Oh, jangan. Jangan rusuh nanti, rusuh. lagi. Bisa dibahas, Dek. Paroki. Ini pas homilio so ngeri dibahas. Aduh. Aku Oke. takut loh ini pulang. Oh, teman-teman Wilayah 3 udah nungguin di rumah. Itu udah seru-seruan bareng, udah refreshing sejenak lah istilahnya. Iya. Refresh. Jamar pasti udah mikirnya panjang tadi. Kita refresh, kita seneng-senengan, have fun bareng. Betul. Kan kita balik lagi ke topik. Tentang toxic productivity tadi, C. Kita bahas lagi. Yes. Masih ingat kan temanya? Masih. Bagus lagi, masih ingat. Belum gitu ya. Oke. Nah ini, C. Bagaimana menghadapi atau memperbaiki ini yang namanya toxic productivity? Oke, Menurut pandangan menanggulangi Cici. atau Ya, apanya bisa gitu ya. jadi, kayak gitu. Nah itu salah satunya Yan, pura-pura lupa aja kalau ada istilah toxic productivity. Itu salah satunya. Masih inget kan, kayak tadi Secara- kita mainan tikus. Kalau misalnya itu lebih mudah juga nggak sih, C? Iya, jadi oke. aku dengan sengaja tidak mengizinkan ada kata-kata itu dalam otakku gitu. Nah, diganti dengan apa? Nah, ini aku punya tipsnya. Apa tuh? Diganti dengan apa? Biasanya kalau toxic itu lawan katanya apa? Apa ya? Ini. Bukan katanya ya? Bukan dong. Oh, bukan. Toxic itu yang kamu tahu toxic itu apa sih kalau di Lebih kayak pelajaran? kalau misalnya IPA biasanya bahas toxic loh. Oh iya ya. Iya kan? Masa sih? Itu pelajaran IPA. Aku baru toxic tahu dari gumbulan kok ya. Gumulan wi amun. Berarti tidur waktu pelajaran IPA. Toxic itu kan racun. Jangan dijelaskan. Ya, artinya aku tahu racun. Iya kan, Cuma kalau racun misalnya gitu. secara luasnya tuh lebih ke arah kayak mempengaruhi kali aja atau bukan? Oh, ya Kayak ampun. lebih ke arah- Ini pemikiran visioner banget ya. Iya. Aku mikirnya jawaban itu kalau misalnya toxic racun udah tahu cuy. Oh, iya. Ya oke. Iya, toxic itu kan beracun gitu kan. bener banget. Kalau mau dilawan kata biasanya teman-teman itu bilangnya apa? Ada healthy. Iya. Kan kalau relationship juga gitu kan. Toxic relationship berarti healthy relationship. Nah, kalau di productivity mungkin aku juga lebih relate dengan kata-kata ini teman-teman. Instead of healthy tadi, yaitu authentic. Oke. Nanti kita bahas. Tahu nggak sih artinya authentic? Enggak. Kayaknya sobat obrasan sama penonton ini juga enggak tahu. Facebook gitu banget. Iya. Authentic itu apa ya? Asli, jujur, Oh, oke. nggak pura-pura, Real. nggak bohongan, betul. Oke. Jadi instead of healthy productivity, aku lebih suka pakai kata-katanya yang aku taruh di otak adalah authentic productivity. Oke. Jadi produktivitas atau result yang aku hasilkan itu apa ya? Aku mengakui result itu. Iya. Betul ya. Kalau tadi kan ciri-cirinya adalah aku punya result, tapi aku mendenial itu. Oke, Betul ya. benar, Aku benar merasa kok aku masih kurang dan seterusnya. Dengan dalam artian berarti kan aku menyangkal ya, menyangkal benar bahwa banget. aku sebenarnya punya hasil. Iya. Kenapa aku nggak lihat hasil ini gitu? Dan itu yang membuat aku jadi nggak bersyukur kan. Padahal aku udah bisa mencapai Iya, itu bahkan, gitu. apa ya istilahnya kayak tidak bersyukur atau menghargai proses yang dijalani, maka nggak bersyukur atas hasil yang udah didapat juga kayak Betul. gitu. Dan mungkin bisa jadi nggak cuma result, tapi kan proses untuk menuju ke sana. Iya, itu kan benar sesuatu banget. pembelajaran yang Dan mahal loh prosesnya itu. panjang dan pastinya banyak lika-liku banget Betul. tuh. Nah, kenapa aku nyebutnya authentic productivity gitu. Sama contohnya begini. Tapi nanti jangan kaget ya teman-teman. Ketika ngomongin authentic productivity, produktivitas yang otentik, artinya otentik itu yang tahu juga cuman kita doang loh. Iya betul. Yang punya badan ini, Iya. betul, yang punya pikiran ini. Iya. Jadi masuk akal kalau orang-orang di sekitar kita itu nggak paham. Oke. Ini kejadian. Dengan kerjaanku yang sekarang, katakanlah office hour itu selesai jam 4 gitu ya. Terus aku agak molor dikit lah karena ada kerjaan yang belum selesai. Jam 5, jam 6 aku baru pulang. Iya. Tapi sampai rumah, aku tuh nggak langsung istirahat teman-teman. Oke. Tapi aku pasti lanjut dengan sesi-sesi. Kayak ini nanti habis gini sebentar lagi aku ada sesi malam lagi gitu. Oke. Dan begitu kurang lebih. Produktif terus lah ya istilahnya aja. Nah, keluarga besar, saudara agak jauh, itu melihat Bilang itu apa tuh? tidak produktif loh. Iya. Oh iya. Mereka kan bilang begini, ngapain kamu itu kerja keras-keras kayak gitu? Perempuan itu nggak harusnya kerja keras. Oke? Oh, gitu. Perempuan itu loh, makanya kamu itu terlalu kerja kerja terlalu keras. Ngapain juga kamu itu kerja keras-keras begitu? Nanti pasti Hanya pas menikah. bukan menikah, Bukan. tapi hanya untuk ngenyangin bos. Oh, Dia I see. melihat aku kerja keras itu semacam kayak aku tuh diperas oleh perusahaan. Aku terlihat sebagai budak korporat. Itu kan kalau istilah teman-teman sekarang kerja gitu kan. Yang aku tuh diperas kayak sapi perah untuk perusahaan, untuk keuntungan perusahaan. Itu yang orang lain lihat loh. Ketika
Aku kerja keras macam itu. Tapi kalau ngomongin authentic productivity, aku bisa bilang sekarang, sorry ya, aku kerja keras bukan untuk perusahaan doang loh. Iya, bener banget. Tapi aku tahu ini proses yang aku harus ambil untuk aku reaching my goals. Loh, ini jalanku loh, ini batu lompatanku. Ini pilihannya Cemar juga ini. Yes, karena aku melihat ini jalan untuk mencapai, untuk aku menuju ke goals besarku. Oke. Betul ya, make sense Betul, ya. make sense banget. Jadi kerja keras yang aku alamin sekarang, aku nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang toksik. Oke. Loh iya nggak? Kalau aku nggak punya goals besar, loh aku bisa aja loh ngelihat itu sebagai sesuatu yang toksik. Iya. Kok kita pribadi aja yang menganggap itu aja. Udah selesai office hour, kok aku masih disuruh kerja? Nah ya. Dan seterusnya. Tapi enggak, karena aku melihatnya di satu sisi itu bagian perjalananku untuk aku bisa mencapai dreamsku. Di satu sisi aku hadir dan memfasilitasi di setiap sesi itu aku growing others loh. Ya, kayak sharing gini kan aku juga menginspirasi orang. Iya benar banget. Betul nggak sih? Dan itu manfaatnya kan gede banget. Make sense ya? Make sense. Jadi artinya ya ini loh, produktivitas yang kita beri makna makna secara jujur ya, secara otentik kayak gitu. Bahwa ketika aku melakukan produktivitas ini, melakukan usaha ini, aku juga punya purpose-nya, aku punya goals-nya. Tujuannya juga ya. Ya, itu contohnya. Oke. Jadi kalau nanti semisal teman-teman, nah ini makanya pentingnya punya goals atau punya dreams dalam hidup Entah itu sekarang teman-teman masih di bangku kuliah, bangku sekolah, ataupun udah di bekerja dan seterusnya, ataupun nanti berkeluarga, teman-teman juga perlu loh, penting loh itu punya goals. Penting banget. Dan itu harusnya tuh udah dipikirkan mulai dari sekarang sih. Bahkan ada teman-temanku yang masih mikir, gede aku lapang kok ya. Gede aku lapang kayak gitu. Betul, goalsnya itu mesti ada. Sama halnya dengan gini aja deh. Menurut kamu Yesus itu produktif nggak? Jangan ya jawabannya. Menurutmu Yesus itu produktif nggak? Kalau misalnya Cici nanya gini, kan habis Paskah kan vibes Paskah. Waduh, bahasnya vibes Paskah. Heran ya. Menurutmu kematian Yesus itu di kayu salib produktif nggak? Produktif dong. Kenapa? Karena ini yang menurut pandangan gue aja. Kalau misalnya salah, mohon maaf nih. Iya, betul. Ini subjektif. Subjektif. Pemaknaan kan, yang subjektif. Yang dimana Yesus itu kan di kayu salib, dia bertujuan buat istilahnya kayak menghindari umatnya yang dihukum itu kan. Maksudnya kayak biar aku saja yang dihukum, tapi umatku jangan. Tapi gak cukup sampai di situ. Jadi dia setelah disalib terus bangkit. Itu kan ada juga ini bisa dibilang kayak produktif yang dilakukan Yesus itu buat umatnya yang ada di bumi ini. Kayak misalnya, contoh ini menurut pandanganku lagi aja ya. Kayak misalnya aku ini lagi berada di namanya ini posisi toxic productivity. Aku merasa bimbang. Ini aku ini lanjut nggak ya? Gara-gara aku nggak nyampe goals ini. Cuma beda tipis banget. Gak nyampe goalsku. Aku mikir kayak salah apa ya aku ya? Ya udahlah, berarti aku terus kayak menyimpulkan gini. Berarti aku nggak bisa nyampe situ. Nah, karena mungkin yang aku lihat dari Yesus yang produktif itu ke aku itu lebih ke arah menyadarkan aku kalau misalnya kamu tuh bisa, kayak contoh ini sebenarnya aku tuh orangnya tuh nggak pede ngomong kayak gini, percaya nggak? Enggak dong. Nggak percaya, sumpah aku tuh. Tapi karena kayak nggak tahu ya, makin kesini ada aja kesempatan yang datang kayak nawari aku buat mau nggak jadi MC, bantulah di brokerku, bantulah MC di acara ini lah. Selalu teman-teman yang tanya gitu, aku gantungin beberapa menit. Kayak misalnya aku ngomong gini, nanti malam lah aku aku mikir. Itu aku mikir kayak bisa nggak ya. Tapi kalau misalnya aku nggak nerima ini, aku belajar dari mana? Yes. Aku berproses dari mana? Kayak gitu. Betul. Kalau misalnya aku sebenarnya bisa dibilang aku suka jadi kayak gini, jadi pembicara, mencairkan suasana. Karena beberapa temanku juga bilang, kamu lebih bisa. Kok kamu nggak mau ngembangin sih kayak gitu. Jadi mereka nyuruh aku, meminta aku karena mereka percaya kalau misalnya aku tuh bisa. Cuman aku aja yang kayak stuck, bisa nggak ya aku?
Tapi kamu sadar nggak sih? Apa? Kamu barusan cerita itu, kamu udah ngelakuin authentic productivity. Oh ya? Sadar nggak teman-teman ketika Rian bilang aku gantungin, itu bukan Iya. sesuatu yang negatif loh. Gantung tanpa kepastian itu sesuatu yang nggak oke ya. Iya, Tapi emang yang nggak oke dimaksud dia gantung itu adalah dia memberikan jeda sebelum dia bilang say yes atau no, betul? Betul banget. Itu yang seringkali kita nggak punya. Ketika Oke. hadir pilihan di depan kita, wes asalah yes itu bisa jadi karena terdorong rasa sungkan. Aduh yang minta tolong Iya. ini sungkan aku, nek nggak ngomong iya, gak iso aku nek nggak ngomong iya, betul? Heeh. Itu nggak mungkin karena ayangnya sendiri. Nah, Itu juga tuh kayak gitu. Ayangnya sendiri. Ya wes lah ayangku dewe. Ngono tuh. sih, karena kita tidak mengizinkan ada jeda. Iya. Tapi itu bagus. Itu authentic productivity yang artinya begini. Kamu benar-benar mencari otentisitasmu kan? Iya benar. Sebenarnya kalau aku mengiyakan ini, apa sih manfaatnya? Iya benar banget. Tuh. Oh ternyata aku mau belajar. Kalau nggak pakai ini, media belajar aku apa lagi? Iya. Betul. Loh, itu banget. proses untuk menggali loh. Memberikan Oke. makna, memberikan goals, memberikan purpose. Loh, make sense gak? Make sense banget. Dan ketika kamu ngelakuin itu, sesusah apapun rintangan yang muncul, kamu nggak akan ngeliat itu sebagai toxic kan? Enggak. Betul ya. Tapi itu sesuatu yang menumbuhkan kan dalam perjalanan. Benar banget. Itu authentic productivity. Mulai jelas ya? Jelas banget nih. Cih, tapi percaya nggak sih deh? Aku pertama kali ini sekalian sharing ya. Iya, iya. Aku pertama kali nge-MC itu waktu Agustusan OMK. Ingat nggak? Waktu CC. Tahun berapa ya itu? Bukan tahun berapa, baru tahun kemarin. Pokoknya acara online Agustusan. Oh, online. Iya. Online, yang online. Betul. Iya. Itu CC. Pembawa acara, bukan, narasumber Bukan, atau apa ya? Aku apa ya? Juri, Iya, atau apa? narasumber. Sharing juga. Sharing kan. Kan kita kan sempat ngobrol ya Cik, sebelumnya. Chat-chat gitu kan. Iya. Chat-chat. Terus habis itu aku tanya. Dan itu benar-benar pertama kali aku disuruh buat MC. Karena apa? Karena teman-teman pengurus AMK ini menganggap aku tuh bisa mencairkan suasana. Oh. Yang dimana itu kan bisa dipakai di bawa acara nanti gitu kayak gitu. Nah, ini teman-teman nih minta aku gitu, karena aku juga di posisinya di situ sebagai divisi si acara. Jadi mereka minta tolong buat, ayo Layan, kamu aja gitu. Karena apalagi siapa ini namanya kok Ino kayak percaya banget. Ayo Layan, kamu bisa. Jadi karena kok ini juga ini semangatnya ini, karena aku langsung ya wis lah. Tapi ya wis tuh bukan berarti kayak pasrah gitu enggak. Jadi ya wis kayak lebih ke arah kayak kayaknya aku bisa deh. Soalnya di lingkungan kecil itu aja aku bisa mencairkan suasana, apalagi yang lebih luas lagi. Betul. Kayak gitu. Nah, makanya penting kan kamu penting memilih banget. teman circle-mu. Oh iya, benar Bayangin juga. kalau circle-mu yang bilang, ngapain sih yang capek-capek tapi beracara di gereja. ada sih dia kayak gitu. Cuman pinter-pinteran kita nggak sih? Iya, milih Oke. loh. Berteman itu dengan siapa saja. Tapi untuk benar-benar meletakkan orang-orang kepercayaan di sekitar Nah, kita yang benar. bisa menumbuhkan kita itu lebih penting. Oke. Make sense ya? Make sense banget. Make sense ya. Nah, lanjut nih. Iya, Yesus mang itu gurung mari loh. Yesus. Iya, yang Yesus tadi aku tanya produktif itu. Itu tadi. Mungkin sebenarnya aku juga satu poin yang pengen aku sampaikan juga ya ke teman-teman sharing gitu. Bahkan Yesus pun tahu nggak sih beberapa bacaan Injil beberapa hari yang lalu, hari Rebo kalau nggak salah. Even ada satu kesempatan di mana murid-murid Yesus pun dia nggak paham loh kenapa Yesus harus mati di situ di kayu salib. Kita mah karena sudah bertahun-tahun diulang bacaan itu, ya kita akhirnya tahu ya. Kita bisa bilang Dan kayak produktif. mempercayai juga akan Betul. Dan kita cerita-cerita bilang itu. produktif karena sudah dituliskan di kitab suci bahwa Yesus telah mengenapi Iya. apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, betul? Bahwa raja harus datang ke dunia itu bukan untuk dilayani, tapi melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan banyak umat. Iya. Clear ya? Clear. Goalsnya Yesus ke dunia itu adalah dia memang harus mengorbankan nyawa, bukan mempertobatkan sekian orang. Masuk akal? So, Bayangin kalau Yesus goalsnya adalah mempertobatkan sekian orang, bisa jadi di kayu salib dia ngitung, aduh Tuhan targetku sekian orang tapi baru terpenuhi sekian gitu ya. Clear Dan ya? nanti kan masa-masa yang akan datang itu ada beberapa orang lagi kayak gitu. Karena clear, karena goals dia clear, dia memberikan nyawa, maka dari itu dia tidak pernah melihat ini jadi sesuatu tugas dari bapaknya yang sangat berat, betul? Walaupun dia sempat gentar di Taman Getsemani, Oh iya, benar. tapi dia dia seakan-akan dapat kekuatan itu lagi ya. Iya, aku sebenarnya kan diutus untuk ini gitu. Dan dia menemukan kekuatan itu Dan lagi. dilahirkan untuk ini sebenarnya. Cik. Itulah kekuatan purpose atau goals gitu, teman-teman. Dan bayangin murid-muridnya aja sampai nggak sadar kan waktu berdua-dua berjalan di Emmaus,
kan sempat bilang itu kan Yesus tiba-tiba datang tapi mereka nggak sadar kalau itu Yesus. Iya. Gitu. Mereka cuma bilang gini, duh padahal itu kan dulu aku ngira Yesus itu akan jadi apa ya, semacam kayak orang yang digadang-gadang untuk membebaskan bangsa Israel karena waktu itu jajahan Romawi. Iya benar banget. Gitu. Tapi kenapa kok dia mati? Even muridnya aja nggak paham gitu ya dengan goals dan purpose itu gitu. Mungkin ya mereka belum paham gitu. Sehingga bisa jadi ketika seseorang itu nggak melihat goals kita atau purpose kita, dia bisa dengan mudah untuk melihat bahwa produktivitas kita itu seakan-akan toksik. That's why kenapa aku bilang itulah pentingnya kita punya yang namanya authentic productivity. Artinya di dalam produktivitas kita, kita punya makna, kita punya goals yang itu benar-benar keluar dari dalam diri kita nggak dibuat-buat atau ikut-ikutan. Dan kadang juga ada beberapa orang atau mungkin semuanya mungkin ya, karena aku juga kadang mengalami, kadang proses itu kayak mereka anggap tuh itu kayak diremehkan gitu loh. Bahkan proses tuh yang harus kita ambil tuh maknanya atau mungkin apa yang kita pelajari dari proses itu kan. Kayak contoh ini nih, Rian sebenarnya nggak berani ngomong kayak gini. Jangan gara-gara bener loh nih, serius deh. Bener gara-gara Cemar waktu itu ngasih aku kayak bisa dibilang kayak tips gitu ya, tips. Apa ya waktu misalnya, itu aku bilang? Itu pas ini loh, pas Agustusan. Ini masih pas Agustusan. Jadi Ceci itu udah selesai menyampaikan materi. Itu ada jeda yang namanya games. Games itu kan bakal ada breakout room, itu kan? Breakout room itu. Nah, MC-nya keluar tuh. Saya keluar nggak ikut games. Lah, Cemer ngasih saran kalau nggak salah. Kan kalau bisa kata-katanya diubah kayak gini. Oh, aku ingat. Ingat kan? Iya. Ingat kan? Nah, setelah games kan aku juga ini yang membawakan acaranya. Itu teman-teman pada give applause semua karena kayak kok baru sekarang Yan keluarnya Yan, kok tadi pas di on kok kikuk banget, kok kaku, kok nggak ngalir gitu aja, karena yang mereka tahu kalau aku ngalir bakal lancar, bakal kayak ya udah los banget gitu. Dan kalau sobat Obrasan tahu sebenarnya yang diomongin Rian ketika selama games, selama dia MC itu adalah gini, sorry yo guys aku gak lucu, sorry yo guys aku gak isa, sorry yo guys aku gak pede. Iya lagi, padahal dia itu sudah ngelakuin the best gitu ya. Nah itu, lalu kemudian waktu itu aku bilang stop, bilang gitu ya. Iya. Bukan aku enggak, tapi enggaknya dihilangin. Aku pede ya, aku ini, kalau gak salah itu dia bilang. Nah itu pentingnya suara-suara di dalam otak kita itu diatur itu begitu. Makanya udah mulai dari detik ini kita ngomongnya gak boleh productivity, tapi ngomongnya adalah kata-kata itu ya. Iya, tapi adalah authentic productivity teman-teman. Jadi bisa dibilang pola pikir kita juga diubah. Nggak ada tuh yang namanya toxic productivity aja ya. Bukan tidak meniadakan ya, tapi dibanding kamu sibuk menghindari toxic productivity, baiknya bagaimana kamu mencapai authentic productivity. Lebih masuk akal? Lebih enak ya? Lebih enak banget didengar. Bagaimana lebih sih enak mencapai authentic productivity? Kayak gitu. Oke. True. Penjelasan kita, deep talk kita keren banget ya kali ini. Dalam lagi kayak butuh refreshing lagi ya. Ini kita bakal ada sesi lagi nanti setelah ini. Asik, boleh. Aku kan udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Cece. Kira-kira selama kita ada ini Obrasan kali ini, talk show kali ini, kira-kira kesan-kesan dari Cemar gimana? Kesan-kesan terhadap kamunya. Bukan kamunya. Kalau akunya boleh nanti. Oh iya siap. Kesan-kesannya selama ini proses talk show ini dilaksanakan, terus sama menurut Cece tentang pandangan ini juga gimana kayak gitu tentang tema kita ini, kesan-kesannya Cece sebagai pembicara di sini kayak gitu ya Cece. By the way sebenarnya aku mengapresiasi kinerja teman-teman, nggak cuma teman-teman OMK yang kalau ada sesi segmen begini, tapi juga teman-teman di Carlo Acutis. IT gitu ya Cece. Iya, kita kasih applause dulu dong. Carlo Acutis gitu ya. Mereka juga ikut bekerja keras walaupun di balik layar. Di balik layar nggak pernah kelihatan. Di balik layar tuh lebih ger lah. Kerja keras. Iya. Karena kalau kita, misal kita kayak hari ini aja take jam 7 gitu ya. Kita mah bisa datang jam 7 kurang 1/4. Yang penting materi ada di tangan, kamu pegang cue card. Tapi teman-teman Carlo Acutis itu hamin 1 jam. Hamin 1 jam. Hamin 2 jam. Bener. Hamin 2 jam. 2 jam. Iya. Gila, dan mereka harus mempersiapkan banyak hal gitu. Dan itu aku yang apresiasi ya, satu semangatnya, dan kedua adalah konsistensinya. Ini udah episode keberapa ya?
Wah ini nanti perlu dirayakan kalau udah episode ke-100 kayaknya. Oh iya gitu ya? Iya. Oh, boleh lah buat Ini satu konsistensi. bapak-bapak paroki gitu ya. Bapak-bapak yang petugas paroki gitu. Iya. Diadain kayak di film-film gitu aja. 1000 episode gitu ya. Iya betul. Kemudian Keren. dirayakan gitu. Karena yang namanya konsistensi itu nggak Nggak mudah juga mudah. dipertahankan ya Ci. Dan itu patut diapresiasi. Kalau enggak nanti jatuhnya itu tadi supaya authentic productivity kan. Iya. Jadi perlu diapresiasi juga nih kan gitu. Keren banget. Jadi aku mengapresiasi 2 hal itu ya teman-teman. Dan ketiga dengan pemilihan topik selama ini aku juga ngikutin. Kalau aku di YouTube kadang aku juga mampir di YouTube-nya Paroki Algons gitu kan, nontonin Ngeri obrasan. nggak tuh? Dan topik yang diangkat juga memang kalau bisa dibilang kontekstual lah ya, kontekstual itu sesuai dengan tren yang lagi dibicarain. Nah, buktinya iya, aku mau ngomong itu. topik malam hari ini gitu kan, Iya. yang aku nggak tahu dan akhirnya aku belajar. Iya. Dan hopefully juga sobat Dan obrasan yang siapa dengar tahu malam ini sobat juga obrasan belajar. di rumah yang mungkin lagi mengalami ini kok dia tahu kalau misalnya mereka menganggap itu toxic productivity, bisa diubah pola pikirnya yang kita bahas tadi, disebut authentic productivity itu. Yes. Itu tadi. Oke, mantap banget ya C. Obrasan kali ini kita seru-seruan, pembahasannya masuk, gimmicknya juga masuk, ger-ger gitu ya. Kita seru karena MC-nya seru kan? Memang gitulah. Nanti helmku nggak cukup di luar. Oke, aku ucapkan terima kasih kembali buat narasumberku yang sangat spesial ini. Sumpah, udah lama kita nggak ketemu ya Jaya ya. Alay. Basa-basi. Karena pembahasannya itu, aku suka pembahasannya Cemer loh. Kayak ger-ger terus. Terus apa tuh lah? Ger-ger maksudnya tuh Ger-ger itu piye? gampang dipahami. Terus oke. Pembahasannya Cece itu tuh ngikuti alurnya kita gitu loh. Tau gak sih? Kan ada tuh kayak pembahasannya kayak ya udah materi PPT gitu. Oh iya. Kalau Cemal kan biasa pakai kartu, ya nggak sih? Oh, Kartu. ya ampun. Aku waktu itu main dapat lagi. trut. Ingat nggak? Treat. Trut yang pegangan tangan kalau nggak salah gambarnya abu-abu warnanya. Pas pengurus OMK yang dulu. Oh, aku dapat itu. Iya. Tapi gini. Dan itu aku bisa dibilang aku pegang teguh banget tuh yang trutnya itu. Oh, wow. Iya. Gitu. Good for you. Mantap sih. Selama itu bisa karena membantumu untuk berproses ya Cek ya. Oke. ya boleh dipegang. Sekali lagi terima kasih ya Cek. Yoi. Kita udah seru-seruan bareng. Sama-sama. Bahasan kita juga mantap banget nih buat sobat-sobat obrasan di rumah. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman sobat obrasan di rumah, tonton terus obrasan kita karena makin kesini tentunya pembahasan kita semakin menarik ya Cek ya. Yuk. Kita bakal seru-seruan bareng kembali lagi. Dan jangan lupa juga buat sobat obrasan di rumah, follow IG OMK Algons @OMK-Algons. Yes. Oke, ini dibahas ini nih. Ada nih. Bahas ini. Jangan lupa. Tentunya buat teman-teman OMK Algons sih harus follow nih. Karena di situ bakal ada seluruh rangkaian informasi dari semua kegiatan OMK Algons. Nah, Betul banget. akhir kata dari aku, MC. Selamat malam, salam sehat, dan sampai jumpa lagi di obrasan selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Live from Carlo Acutis Studio.